Masih di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, Komisi 8 DPR mengusir Sekjen Kementerian Sosial Hari Hikmat saat rapat yang juga dihadiri Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Ada percakapan yang dinilai tidak tepat dan menyinggung anggota Komisi 8. Insiden pengusiran Sekjen Kementerian Sosial Hari Hikmat terjadi saat rapat di Komisi 8 DPR Rabu 19 Januari. Pengusiran itu terkait pesan di aplikasi perbincangan yang disampaikan Hari kepada Wakil Ketua Komisi 8 Aceh Hasan Zazili. Anggota fraksi pun menilai isi pesan menyinggung Komisi 8 secara kelembagaan. Yang menurut saya itu offside. Maka pimpinan supaya tidak membuang waktu. Ini panjang, banyak hal yang harus kita bicarakan, banyak hal penting yang harus kita bicarakan. Agar tidak membuang waktu, maka saya usulkan bahwa kalau rapat ini akan dilanjutkan, saya minta Saudara Sekjen untuk meninggalkan ruangan ini. Atau kalau rapat ini masih akan dilanjutkan dengan keberadaan Pak Sekjen, maka saya yang akan keluar dari ruangan ini. Terima kasih, pimpinan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku tidak tahu menau isi pesan dari Sekjen Kemensos kepada Komisi 8. Namun ia tetap meminta maaf kepada anggota Dewan. Enggak apa-apa ya. Ya memang ya kalau kita salah ya harus minta maaf begitu. Tadi Begitu. kesalahannya apa sih Bu yang disampaikan? Aku juga nggak tahu. Yang di WhatsApp sebetulnya apa? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu, serius aku nggak tahu. Tapi tadi Ibu sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Enggak. Ibu ya? Saya adalah pemimpinnya. Saya selalu nyampaikan bahwa tidak ada salah kopral, yang ada salah jenderal. Nah, aku jenderalnya di situ. Jadi Peristiwa ini terjadi saat rapat pembahasan APBN 2022 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Bukan hanya ini saja insiden pengusiran terjadi. Pada pekan lalu, pimpinan Komisi 3 DPR mengusir Komnas Perempuan dari rapat kerja. Pengusiran ini karena Komnas Perempuan dinilai tidak taat waktu mengikuti rapat bersama Komisi 3. Terima kasih. Lain kali tolong tepat waktu ya. Dan masuk juga jangan nyelonong ya. Harusnya kasih tahu sekarang. Lalu bagaimana sikap DPR terkini setelah Sekjen Kemensos minta maaf dan kenapa DPR bersikap demikian? Kita tanyakan langsung bersama dengan anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar Muhammad Ali Rida dan juga pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak, Pak Ali juga Bung Rey, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Ali dulu. Sebenarnya kan pengusiran itu berawal dari pesan. Sebenarnya isi pesannya apa sih sampai harus diusir Sekjen Kemensos dari ruangan? Ya, makasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore Pak Ray Rangkuti. Pertama, saya harus menjelaskan terlebih dahulu kronologis peristiwa chatting antara Pak Wakil Ketua Komisi 8 dengan Pak Sekjen. Ya. Awalnya bermula dari kunjungan Menteri Sosial ke daerah dapil di pilihan daripada Pak Wakil Ketua Pak Aceh Hasan. Nah, sebelumnya kita sudah punya komitmen dengan Kementerian Sosial bahwa apabila Menteri Sosial berkunjung ke sebuah daerah di mana daerah itu ada termasuk dapil daripada anggota Komisi 8, itu kita bersepakat untuk melibatkan anggota Komisi 8 di daerah tersebut. Ya. Nah, waktu Bu Menteri kunjung ke dapilnya Pak Dr. Aceh Hasan Zazili, Pak Aceh tidak dihubungi, tidak diberitahu. Maka Pak Aceh kemudian menghubungi Bu Risma. WhatsApp ke Bu Risma menanyakan. Bu Risma mengatakan yang mengatur acara tersebut adalah Pak Sekjen. Lalu? Kemudian Pak Aceh menghubungi Pak Sekjen. Menanyakan kenapa tidak dilibatkan, padahal itu menjadi kesepakatan bersama antara Kementerian Sosial dengan Komisi 8. Ya. Jawabannya?
Nah, jawabannya Pak Sekjen kemudian agak emosional. Memang waktu di rapat kemarin tidak dibuka tentang isi chatting atau WhatsApp antara Pak Sekjen dengan Pak Aceh. Karena ini sekarang menjadi viral, paling tidak saya juga buka apa isi dari komunikasi itu. Pak Aceh Hasan sebagai pimpinan menanyakan kenapa tidak diberitahu kunjungan Bu Menteri ke dapil Pak Aceh. Lantas Pak Sekjen menjawabnya kurang enak dalam bahasa. Mengatakan bahwa salah satu di antaranya mengatakan bahwa Pak Aceh sinis kepada dia. Kemudian ditanya sama Pak Aceh dijawab, sinis apanya? Saya kan menanyakan karena ini menjadi kesepakatan bersama antara Komisi 8 dengan Kementerian Sosial. Oke. Nah, kemudian dijawab lagi sama Pak Aceh baik-baik begitu, dijawab lagi bahwa Pak Sekjen mengatakan kepada Pak Aceh dengan mengatakan Pak Aceh tidak baik bahasanya. Gitu loh. Nah, kemudian dijawab lagi, di mananya yang tidak baik? Nah, kemudian menganggap Pak Aceh marah-marah. Lantas disimpulkan oleh Pak Aceh, oke Pak Sekjen, kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Oke Pak Sekjen, berarti Pak Sekjen menganggap saya sinis, tidak baik, marah-marah. Oke, lalu jawabannya? Sejauh itu Pak Aceh masih tetap tidak marah. Kemudian ditutuplah kalimat terakhir ini yang kemudian pada rapat kemarin saya mengatakan offside statement atau komunikasi Pak Sekjen. Dia mengatakan dalam bahasa Sunda karena Pak Aceh kebetulan orang Jawa Barat. Dengan bahasa Sunda mengatakan sok we rek hidung rek berem. Kira-kira begitu. Jadi mau hitam-hitam, merah-merah begitu ya? Kira-kira begitu. Nah, itu menurut kami itu tidak baik diucapkan oleh seorang sekjen. Oke. Nah, Bung Rey, menganggapnya apakah ini sudah tepat langkah DPR dengan tadi kata-kata yang dianggap menyinggung atau menantang tadi, lalu mengusir Sekjen Kemensos dari rapat? Iya, kalau saya menilainya sebetulnya ya ini juga kurang proporsional. Karena? Karena ini kan sebetulnya lalu lintas aja dari salah satu anggota Komisi 8 dengan Sekjen DPR RI. Yang kemudian pernyataan itu dianggap sebagai tanda kutip tadi penghinaan kepada Komisi 8 secara menyeluruh. Padahal ini kan soal ada anggota DPR yang menanyakan kenapa tidak dilibatkan dalam proses katakanlah misalnya distribusi bansos gitu atau apa ya saya kurang tahu dari programnya gitu ya. Lalu terjadi dialog di antara mereka berdua. Sementara anggota ini tidak dalam kapasitas menanyakan sebagai ketua komisi dan menanyakannya juga tidak dalam kerangka kerja-kerja komisi, tapi hanya kerja yang bersifat personalis tadi. Nah, itu satu. Nah yang kedua, ya pernyataan itu memang bisa dipersoalkan, ya, tetapi pengusiran adalah satu tindakan yang menurut saya berlebihan. Karena pada saat yang bersamaan kalimat itu sebetulnya bisa ditanyakan di forum itu juga. Apalagi ada Ibu Menteri saat itu kan. Jadi bisa lebih diklarifikasi. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Lalu diperingatkan. Gitu. Nah yang ketiga menurut saya, ini bagaimana kok komunikasinya kemudian kepada Sekjen. Itu kan artinya kalau ada sesuatu yang memang tidak tepat dianggap ya antara anggota Komisi 8 dengan kerja-kerja Kementerian Sosial, ya hubungannya langsung dengan Menteri Sosial itu. Biarlah nanti Ibu Menteri yang meminta saudara staf-stafnya, entah itu Sekjen, bla 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 bla, yang menjawab mengapa situasi itu terjadi. Nah, jadi jangan juga anggota Komisi 8 menurunkan wibawanya, langsung berhadapan-hadapan dengan Sekjen gitu ya. Padahal yang semestinya rekan kerja utama mereka itu adalah menterinya. Oke, Pak Ali, 3 catatan tadi dari Bung Ray. Oke, begini Mbak Friska, Mas Ray Rangkuti, salah satu fungsi kami sebagai anggota DPR adalah fungsi pengawasan.
Nah, di setiap kegiatan-kegiatan itu, karena kita itu sudah menjadi kesepakatan, di setiap kegiatan menteri yang kemudian didapil dari anggota Komisi 8, kita minta dilibatkan dengan tujuan untuk melakukan pengawasan. Itu satu. Yang kedua, ada statement juga dari Pak Sekjen kepada anggota yang lain di waktu yang berbeda, mengatakan Bapak Sekjen, kalau rapat dengan anggota DPR, itu dengarkan saja masuk kuping telinga kiri dan keluar telinga kanan. Itu yang menurut saya juga offside. Nah, oleh karena itulah, karena ada statement seperti itu, berarti kan apa gunanya kita rapat dengan mitra? Kalau kemudian statement itu keluar, kalau ada pembicaraan atau rapat dengan anggota DPR, masuk kiri keluar kanan, apa gunanya kita rapat dengan Pak Sekjen? Nah, itulah kemudian kita meminta agar Pak Sekjen meninggalkan ruangan. Karena kalau tidak, kita akan dianggap saya malah pembicaraan berpandangan rapat yang sebaliknya, penting Pak itu. Muhammad ya. Ya. Justru Gimana, di Bung rapat itulah yang bersangkutan dikoreksi. Ya. Bukan dikeluarkan dari rapat. Sekarang setelah dikeluarkan dari rapat, bagaimana minta pertanggungjawaban yang bersangkutan? Ya, itu menurut saya, Pak Rey, itu adalah itu logika bagian- saya. Diberitahu bagian mempelajari. Anda telah melakukan pembicaraan yang tidak patut dan seterusnya. Sekarang setelah sekjennya dikeluarkan, bagaimana meminta pertanggungjawaban beliau? Mengapa mengungkapkan kata-kata itu? Mengapa dianggap tidak sopan misalnya oleh Komisi 8 dan seterusnya gitu? Dan pada saat yang bersamaan di depan menterinya, sebagai atasan dari Pak Sekjen itu, diberitahu adalah masalah yang seperti ini. Tadi misalnya kalau kita jelaskan tadi ya, misalnya kita baca tadi di prolog, bahkan Ibu Menteri pun nggak tahu apa yang terjadi sebetulnya antara Komisi 8 dengan Sekjen. Oke, Pak Ali. Kenapa tidak dikonfrontir langsung di rapat itu? Saya Silakan, kira Pak. justru itu. Justru di dalam forum itulah dikonfrontir, diingatkan, diberitahu. Bahkan kalau penting diingatkan kepada Ibu Sekjen bahwa, Ibu Menteri, Pak Ali? bahwa Sekjen yang bersangkutan ya dianggap melakukan satu pernyataan yang tadi silakan oleh Pak Oke, Muhammad. Bung Rey menganggap harusnya di rapat saja itu diselesaikannya. Pak Ali? Ya, menurut saya sikap kita mengeluarkan Pak Sekjen itu karena kita dianggap kalau berapat dengan anggota DPR udah dengarkan lewat kiri dan keluar telinga kanan. Iya. Maksud Ya itu yang saya, diklarifikasi Pak Muhammad Ali, maksudnya apa? Itu loh kira-kira itu. Menurut saya Nah, sudah itu jelas satu. itu. Nah, yang kedua, sebentar, sudah Bung jelas Rey. Pak Rey, bahwa ketika kemudian setiap rapat kita dianggap kemudian masuk kiri keluar kanan, berarti kan kita dia tidak dianggap. Nah, itu karena beliau ini berada di bawah. agar Jadi loh, Pak supaya Muhammad itu Ali. pembelajaran buat Pak Sekjen. Betul. Karena beliau ini berada di bawah menteri. Kan fokus utama, mitra kerja utama dari Komisi 8 itu adalah menterinya. Betul. Sebetulnya sekjennya sendiri nggak bisa berbicara kalau menterinya nggak mengizinkan. Itu loh kira-kira tuh. Ya. Nah, oleh karena itu artinya semua lalu lintas pembicaraan mestinya melalui menteri dulu terkait dengan sekjen, apalagi di rapat itu gitu. Nah, yang saya nggak mengerti ini adalah itu mestinya koreksi kepada sekjennya melalui menterinya. Ini malah menterinya yang kemudian sekjen yang kemudian dikeluarkan. Padahal si sekjen di situ sekalipun kalau tidak diminta berbicara oleh Ibu Menteri, dia nggak bisa berbicara, dia bisa nyelonong dia berbicara begitu saja gitu. Nah, yang kedua, karena beliau punya atasan yang diingatkan bahwa tata cara berkomunikasi dari Pak Sekjen ini dianggap sudah melalui batas supaya diingatkan oleh menteri yang bersangkutan. Nah, Pak Ali sudah mengingatkan langsung lewat menterinya atau tidak dalam rapat itu, Pak Ali? Jadi gini, selama ini kita komunikasi dengan Kementerian Sosial, khususnya dengan Ibu Menteri, kita tidak pernah ada masalah. Bahkan di luar jam kerja itu, Bu Menteri selalu responsif menjawab komunikasi-komunikasi dengan anggota Komisi 8. Nah, karena ini yang semestinya, oleh karena itu kita mengatakan kepada Pak Sekjen, kepada Ibu Menteri pada rapat itu, semestinya Ibu Menteri itu menjadi suri tauladan daripada bawahannya. Para dirjen juga selama ini komunikasinya cukup baik. Tetapi yang kita mengagetkan adalah statement atau komunikasi Pak Sekjen yang sebab saya begini anggap ya, Pak offside. Muhammad Ali ya.
gini menurut saya, ada nggak ada sekjen itu dulu ya, sebetulnya kan tidak dengan sendirinya mengakibatkan apakah sidang di MPR itu ya punya keabsahan atau tidak, itu dulu gitu. Ya. Jadi dia ada nggak ada tetap absah, karena yang penting itu adalah menterinya, bukan sekjennya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau tadi misalnya disebutkan karena Pak Sekjen masuk telinga kanan keluar kiri yang kiri, memang dia nggak terlalu itu yang saya sebutkan. Yang bersangkutan itu tidak terlalu urgen di dalam rapat itu. Karena beliau itu ngomong, tidak ngomong, mendengar, tidak mendengar. Itu tergantung pada menterinya gitu loh kira-kira. Karena yang paling penting mendengar itu, yang menerima itu, yang mengumpulkan berita itu adalah menteri. Jadi kalau kecuali yang bersangkutan sendiri yang hadir saat itu, tidak ada menteri yang datang gitu loh kira-kira. Sehingga beliau seperti istilahnya dia mewakili Ibu Menteri hadir dalam rapat dengan Komisi 8. Di situ yang bersangkutan, ya kalau mau berkata Anda keluar, ya keluar. Nah, baik. Seperti dulu pernah terjadi loh ya. Terjadi kepada salah satu menteri yang bahkan oleh salah satu komisi di DPR itu sampai bertahun-tahun nggak mau menerima yang bersangkutan datang ke DPR itu. Dicatat Bung Ray. Nah kalau Pak Ali terakhir, jadi kan ini tuh muncul miskomunikasinya saat tadi minta izin, harusnya izin Kementerian Sosial kepada Komisi 8 kalau mau ke dapilnya. Ini kenapa harus izin bentuknya untuk fungsi pengawasan tadi? Agar clear juga di forum ini. Saya ulangi Mbak Rizka, tidak harus ada izin. Tetapi waktu Bu Risma di awal menjadi Menteri Sosial, kita memiliki kesepakatan antara Komisi 8 dengan Ibu Menteri. Bahwa di setiap kunjungan Ibu Menteri ke daerah yang di sana ada dapil dari anggota Komisi 8, maka Kementerian Sosial akan melibatkan Komisi 8 sebagai anggota mitra kerja, dan fungsi kita sebagai anggota DPR adalah fungsi pengawasan. Jadi bukan keharusan. Nah, makanya tadi di awal saya sampaikan, karena itu menjadi komitmen kesepakatan bersama antara kita dengan mitra kita, bahwa setiap ada kunjungan itu diinformasikan. Nah, pada saat ada kunjungan itu tidak ada info dan Pak Aceh menanyakan, itu saja. Jadi di komunikasi pekerjaan rumah berikutnya, begitu ya Pak Ali, juga Bung Ray, ini jadi catatan. Komunikasi dan tata cara berbicara. Jadi komunikasi dan tata cara berbicara, begitu ya? Saya pikir saya setuju komunikasi dan tata cara berbicara, karena menurut saya itu kurang etis disampaikan oleh seorang sekjen kepada anggota DPR. Kita di sini tidak kemudian mencoba untuk arogansi sebagai anggota DPR, tidak. Tapi kita mau meluruskan komunikasi yang sudah baik selama ini antara Komisi 8 dengan Kementerian Sosial itu harus dijaga. Dengan Menteri Sosialnya sudah sangat baik. Jadi agar produktif, jangan lupa komunikasi dan tata cara untuk berbicara tadi ya, antar mitra kerja DPR dan juga pemerintah. Terima kasih. Tapi juga ini, itu. Singkat saja. Begini loh saya. Kita bisa nggak lihat dulu misalnya dari aspek sekjennya. Jangan-jangan beliau harus terima SMS, WA atau apapun bentuknya dari jumlah Komisi 8 yang begitu banyak. Kadang-kadang bisa ribet soal itu kan. Jadi silakan selesaikan dulu komunikasi agar Pak Rey, kalau itu jawabannya, kalau itu yang disampaikan Pak Rey, Ibu Menteri itu bahkan menjawab komunikasi ini sampai dini hari. Baik. Selesaikan berikutnya komunikasi tadi agar tidak miskomunikasi, karena kalau miskomunikasi jadi nggak produktif dong ya kerja-kerjanya. Baik. Tapi oleh karena itu cukup, terima kasih sekali lagi. Nah sekarang juga karena kita sedang berkomunikasi, jadi kita sudah bisa simpulkan PR-nya diperbaiki antara pemerintah dan juga DPR agar tidak menjadi kontraproduktif ya hubungan antar mitra ini. Terima kasih sekali lagi Pak Muhammad Ali Ridha dan juga Pak Ray Rangkuti telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore, sehat selalu.